Selamat datang Sobat Side Story hari ini. Kita akan membongkar misteri di balik legenda blues Robert Johnson, seorang musisi yang dikenal dengan kehebatannya dalam bermain finger picking dan gaya bernyanyinya yang unik. Namun, apakah kalian siap untuk menjelajahi sisi gelapnya? Oke, jangan lupa siapkan cemilan kalian. Bareng Akbar di sini, inilah Side Story. Robert Johnson adalah seorang musisi blues legendaris yang hidup pada era awal abad ke-20-an di Amerika Serikat, tepatnya di daerah Delta Mississippi. Dia dikenal karena teknik finger picking yang luar biasa dan gaya bernyanyinya yang unik. Namun, di balik kehebatannya yang luar biasa itu melahirkan teori konspirasi yang cukup kontroversial. Legenda paling kontroversial yang mengelilingi Robert Johnson adalah cerita tentang pertemuan misteriusnya dengan setan di persimpangan jalan terpencil. Dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tengah malam di persimpangan jalan di sekitaran kota Clarksdale, Mississippi. Tempat ini dianggap sebagai tempat di mana Johnson menjual jiwanya kepada setan untuk mendapatkan keahlian musik yang luar biasa. Lumayan creepy ya. Robert Johnson dilahirkan pada tahun 1911 di Mississippi. Kehidupan awalnya penuh dengan misteri dan sedikit yang diketahui tentang masa kecilnya. Namun, diperkirakan bahwa kehidupannya diwarnai oleh kesulitan dan kemiskinan yang mendalam. Konspirasi ini menciptakan gambaran tentang ritual mistis yang terjadi di persimpangan jalan tersebut. Johnson diyakini melakukan suatu bentuk upacara atau kesepakatan dengan setan untuk memperoleh keterampilan musik yang luar biasa. Dalam negosiasinya saat Johnson bertemu dengan setan, Johnson diyakini menyerahkan jiwanya dan menerima kemampuan musik yang tidak manusiawi. Ini dianggap sebagai akar dari bakatnya yang fenomenal dalam memainkan gitar blues. Setelah peristiwa di persimpangan tersebut, karir Robert Johnson berkembang pesat. Dia mencapai tingkat keahlian musik yang sulit dipahami dalam waktu yang relatif singkat, melebihi musisi blues lainnya di masa itu. Legenda ini menimbulkan spekulasi bahwa keahlian musiknya yang mendalam dan unik tidak mungkin dicapai tanpa bantuan dari entitas supernatural, menguatkan keyakinan bahwa dia telah menjual jiwanya kepada setan di persimpangan jalan terpencil di Mississippi. Sebelum pertemuan yang misterius itu di persimpangan jalan tersebut, Robert Johnson dianggap sebagai musisi biasa. Namun setelahnya, keterampilan musiknya tiba-tiba berkembang pesat. Dia menjadi salah satu pemain gitar blues paling legendaris sepanjang masa, meskipun hanya memiliki sedikit catatan rekaman. Beberapa lirik lagu Johnson diketahui mengandung simbolisme kegelapan dan perjanjian dengan setan. Lagu-lagunya seperti Crossroad Blues dan Me and the Devil Blues sering diinterpretasikan sebagai pengakuan atau penafsiran tentang pertukaran jiwa dengan setan, memberikan kesan yang misterius dan gelap, yang memperkuat mitos tentang keterlibatan Johnson dengan setan. Lagu yang berjudul Crossroad Blues menimbulkan gambaran tentang pertemuan yang gelap dan misterius di persimpangan jalan, menunjukkan bahwa Johnson sedang dalam situasi putus asa, siap melakukan apa saja untuk mencapai keahliannya. Dan lagu yang berjudul Me and the Devil Blues, lagu ini secara eksplisit menggambarkan dialog antara Johnson dan setan, menunjukkan pertemuan antara Johnson dan setan, memberikan kesan bahwa Johnson telah menjalin perjanjian dengan setan, bahkan setelah kematiannya. Lirik-lirik dari lagu ini memberikan warna gelap pada cerita Johnson dan meningkatkan kepercayaan bahwa ia memiliki keterlibatan yang dalam dengan kekuatan gelap. Meskipun interpretasi lirik sangat subjektif, banyak yang melihatnya sebagai penjelasan tentang kisah di balik legenda Johnson dan asal-muasal keahlian yang luar biasa dalam bermain musik. Robert Johnson meninggal pada usia yang sangat muda, yaitu sekitar 27 tahun, pada tahun 1938. Detail kematian Robert Johnson tidaklah jelas dan sangat mendadak, karena tidak ada laporan polisi dan dokumen resmi yang dapat memberikan gambaran yang pasti. Penyelidikan yang minim pada saat itu dan kurangnya informasi yang konkret tentang kematian Johnson membuat masyarakat pada waktu itu serta para penggemar dan sejarawan blues mulai merancang teori-teorinya sendiri.
Beberapa dari teori ini memasukkan unsur-unsur supernatural untuk menjelaskan keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian besar menyatakan bahwa Johnson diracun oleh seorang yang cemburu atau yang tidak suka padanya. Namun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa Johnson diracun oleh seorang wanita yang sedang berkumpul dengannya setelah meminum minuman yang telah dicampur dengan racun. Namun bagi mereka yang percaya legenda penjualan jiwa kepada setan, kematian Johnson adalah saat di mana setan datang untuk mengambil harga atas perjanjian yang dilakukan waktu itu. Ini berarti bahwa Johnson menjual jiwa dan kehidupannya kepada setan demi mendapatkan bakat musik yang luar biasa. Dengan demikian, cerita tentang setan yang datang untuk mengambil harga yang telah ditetapkan pada akhirnya menjadi bagian dari narasi legenda seputar kematian Robert Johnson, menambahkan dimensi kegelapan dan misteri pada kisah hidupnya yang singkat tetapi legendaris. Gimana menurut kalian sobat Side Story? Apakah kalian percaya teori Robert Johnson yang melakukan perjanjian dengan iblis atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar. Side Story undur diri. Bye.